Salam dan bahagia. Saya Purna Listiadi dari SMA Negeri 1 Paku, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Barito Timur. Pada saat ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1. Jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1, yakni memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam program pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 ini, saya ingin berbagi pengalaman dan pandangan saya tentang kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah saya jalani. Adapun refleksi ini didasari oleh model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa dalam materi pembelajaran kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya selalu belajar dengan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan aksi nyata. Hal yang paling mengesankan bagi saya pada saat eksplorasi konsep, di mana pada modul 2.1 saya belajar mengenai diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, di mana ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi itu dapat kita terapkan di dalam kelas. Perasaan, saya sangat antusias dalam melaksanakan pembelajaran ini karena banyak mendapat pemahaman yang baru mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Strategi diferensiasi dapat berupa diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Yang pasti, pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi antara lain. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi antaranya adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Sementara asesmen yang dilakukan yaitu asesmen for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan berfungsi sebagai penilaian formatif. Dan asesmen of learning adalah penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai dan berfungsi sebagai penilaian sumatif. Bagian terakhir adalah penerapan. Nah, setelah menggali pengetahuan dari modul 2.1 ini, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan diri dengan melakukan yang pertama adalah menerapkan tes kemampuan awal murid, kedua menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kemudian yang ketiga menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk berdasarkan minat dan kemampuan murid. Demikianlah jurnal refleksi mingguan modul 2.1. Salam dan bahagia.